Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah ya. Ibu doakan semoga anak-anak sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT. Amin. Jumpa lagi dengan bosan ya, dengan Ibu Elit Sismayanti. Pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki kegiatan pembelajaran yang keempat. Dan kegiatan pembelajaran ini adalah pertemuan terakhir pada bab 1. Kita akan membahas tentang pertumbuhan wilayah. Ada yang tahu apa itu pertumbuhan wilayah? Oke, pinter. Iya, good. Ada yang belum mengerti? Akan Ibu bahas. Oke. Tujuan pembelajaran kali ini ialah setelah kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu memahami pertumbuhan wilayah. Wilayah dapat berkembang dengan pesat, baik dari segi ekonomi, politik, dan budaya, karena adanya pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan merupakan suatu magnet sebagai penarik dan juga sebagai pendorong perkembangan suatu wilayah. Seperti di ibu kota Jakarta. Kota Jakarta itu merupakan pusat pertumbuhan dari segala penjuru di Indonesia. Nah, Jakarta itu bisa sebagai magnet penarik. Penariknya apa? Misalkan memberikan peluang pekerjaan sehingga banyak orang-orang yang datang ke ibu kota. Sebagai pendorongnya, apabila sudah padat penduduknya sehingga orang-orang yang di ibu kota Jakarta bisa saja pindah ke Kalimantan, Sulawesi, dan sebagainya. Pusat pertumbuhan wilayah dapat terbentuk secara alami maupun secara terencana. Wilayah selalu berkaitan dengan pengelolaan dan penataan ruang yang di dalamnya terdapat pertumbuhan pembangunan baik bidang fisik, sosial, ekonomi, dan budaya. Jadi wilayah itu pasti akan selalu berkaitan dengan pengelolaan dan penataan ruang. Baik itu dari segi fisik, sosial, ekonomi, dan budaya. Oke, akan Ibu bahas. Yang pertama adalah faktor fisik. Ya, faktor fisik. Faktor fisik sangat mempengaruhi perkembangan pusat pertumbuhan wilayah. Faktor fisik meliputi topografi. Ada yang tahu topografi? Iya, pintar. Topografi itu adalah bentuk permukaan bumi. Yang kedua, iklim. Iklim Indonesia apa? Kelihatan jelas ya. Iklim tropis. Oke. Yang ketiga itu ada keadaan tanah. Dan yang terakhir, keadaan air. Kondisi fisik suatu wilayah yang memenuhi syarat-syarat tertentu untuk pengembangan wilayah akan lebih cepat berkembang. Seperti topografi datar. Cirebon termasuk topografi yang datar, sehingga Cirebon ini dibentuk namanya kota Cirebon. Karena kota Cirebon ini akan sangat mudah dalam perkembangan pusat pertumbuhan wilayahnya, karena topografinya datar. Kemudian ketersediaan air mencukupi, kondisi tanah stabil, terhindar dari banjir. Enggak juga ya, karena ada sebagian daerah-daerah yang banjir. Tapi di sini terhindar dari banjir itu tidak secara keseluruhan wilayah. Banyak juga wilayah yang
tidak terkena banjir, sehingga kota Cirebon sudah termasuk ke dalam pusat pertumbuhan wilayah. Terhindar dari tanah longsor sudah pasti karena tidak ada dataran yang tinggi atau gunung atau pegunungan. Gempa jarang juga, apalagi Cirebon ini tidak terlewati oleh garis, maksudnya bukan daerah yang rawan gempa dan sebagainya. Maka wilayah tersebut akan lebih cepat berkembang. Nah, kota Cirebon ini semuanya sudah memenuhi dari faktor fisik itu sendiri. Oke? Ya, jelas ya. Kita lanjutkan. Yang kedua ada faktor pengambilan kebijakan, di mana faktor ini tidak semua wilayah dapat berkembang sesuai dengan yang diinginkan. Meskipun dari berbagai faktor yang sangat mendukung, perencanaan pembangunan terhadap perkembangan wilayah juga turut menentukan perkembangan suatu wilayah. Kebijakan-kebijakan yang diambil haruslah menguntungkan bagi perkembangan wilayah, seperti kebijakan penggunaan lahan. Contohnya CSB. Itu merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kota Cirebon dalam perkembangan wilayah Kota Cirebon. Kemudian rencana dalam ruang wilayah. Nah, nanti Kota Cirebon itu rencananya apa lagi sih yang akan dikembangkan agar Kota Cirebon ini bisa berkembang? Pengendalian pemanfaatan lahan. Nah, ada pengendalian, tidak semuanya lahan digunakan sebagai hotel misalkan atau sebagai supermarket. Harus ada ruang terbuka hijaunya. Ya, seperti itu. Itu merupakan salah satu faktor pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah atau petinggi-petinggi yang sangat berhubungan dengan kemajuan atau perkembangan kota itu sendiri. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Faktor ketiga adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini setiap wilayah memiliki kebutuhan dan potensi yang berbeda. Suatu wilayah tidak mampu menyediakan kebutuhan seperti bahan pangan. Begitupun sebaliknya, wilayah yang lain memiliki potensi untuk menyediakan bahan pangan, maka akan terjadi hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Misalkan, Kota Cirebon itu tidak bisa menyediakan sayur-sayuran karena daerahnya daerah rendah dan daerah yang termasuk ada daerah laut, sehingga Kota Cirebon itu menyediakannya ikan, sedangkan Kuningan datarannya tinggi sehingga selalu menyediakan sayuran. Jadi di sana wilayah lain memiliki potensi untuk penyediaan bahan pangan. Jadi ada hubungan timbal balik antara Kota Cirebon dengan Kuningan. Oke, jelas ya? Ya, kita lanjutkan lagi. Yang keempat ada faktor sosial. Faktor sosial di sini merupakan suatu wilayah dapat dikatakan sebagai pusat pertumbuhan wilayah apabila wilayah tersebut kondisi pendidikan, bisa kalian lihat gambar guru sedang mengajar anak-anak, di sana termasuk ke kondisi pendidikan. Yang kedua apa ini? Kira-kira ya gambar apa? Iya betul, kesehatan. Ya. Dan yang ketiga itu termasuk ke pendapatan. Jadi suatu wilayah dapat dikatakan sebagai pusat pertumbuhan wilayah apabila wilayah tersebut kondisi pendidikan, pendapatan, dan kesehatan masyarakatnya lebih terjamin bila dibandingkan dengan wilayah yang lain. Kondisi pendidikan, pendapatan, dan kesehatan dapat berbentuk secara alami, yaitu masyarakat mulai sadar akan kebutuhan tersebut. Dan secara terencana, yaitu terdapat perencanaan mengenai pembangunan dan peningkatan pendidikan, pendapatan, dan kesehatan. Seperti halnya Kota Cirebon, pendidikan mulai dari
PAUD ya, mulai dari PAUD, kemudian sekolah dasar SD, SMP, SMA, apalagi sampai ke perguruan tinggi sudah ada, sudah lengkap. Makanya kota Cirebon ini sudah mulai menjadi pusat pertumbuhan wilayah bagi daerah-daerah sekitarnya. Daerah sekitarnya daerah mana? Daerah Indramayu, Kuningan, Majalengka. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Yang kelima ada faktor sarana pendukung. Di mana faktor sarana pendukung ini ketersediaan sarana pendukung seperti jaringan, jenis transportasi, sarana ekonomi, pendidikan, dan fasilitas lainnya berperan dalam pengembangan wilayah. Semakin meningkatnya perkembangan wilayah menuntut adanya peningkatan sarana pendidikan. Dengan tersedianya sarana pendukung tersebut, dapat mendukung perekonomian suatu wilayah. Sarana pendukung memberikan kemudahan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Misalnya, transportasi memudahkan dalam distribusi barang dan memudahkan mobilitas penduduk. Jadi apabila kita butuh barang, dengan adanya transportasi, lebih cepat barang itu sampai ke kita. Dan bisa memudahkan mobilitas penduduk, adanya pergerakan dari penduduk itu sendiri. Pasar dan mal memberikan kemudahan dalam kegiatan jual beli, transaksi, memasarkan hasil produksi, dan sebagainya. Wilayah-wilayah yang ada tidak tumbuh dalam waktu yang bersamaan, jangka waktu yang berbeda, perkembangan yang berbeda, dan tingkat keteraturan yang berbeda pula. Jadi segala sesuatunya punya proses. Jadi memiliki jangka waktu yang berbeda, perkembangan yang berbeda, dan tingkat keteraturan yang berbeda pula. Oke ya, jelas ya? Oke. Masih semangat belajar? Semangat dong. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Fungsi pusat pertumbuhan wilayah. Fungsinya apa saja sih kalau suatu wilayah itu menjadi pusat pertumbuhan? Seperti halnya ibu kota Jakarta, itu merupakan pusat pertumbuhan. Kemudian dari Jawa Baratnya ada kota Bandung. Jawa Tengahnya Semarang. Nah, itu merupakan pusat pertumbuhan wilayah. Fungsinya apa aja sih? Seperti kota Bandung, Jakarta, Semarang, Surabaya. Fungsinya adalah satu, memudahkan dalam pengambilan kebijakan terhadap pembangunan wilayah. Jadi di sini fungsinya bisa memudahkan dalam pengambilan kebijakan. Kebijakan seperti tadi, misalkan suatu wilayah akan dibangun apa nih, wilayah yang kosong ini nih, bagusnya untuk apa? Begitu ya. Kemudian yang kedua, memantau perkembangan wilayah. Jadi ibu kota Jakarta itu bisa memantau perkembangan wilayah sekitarnya. Sekitarnya itu berarti Jabodetabek, Bogor, Depok, Bekasi, bisa melihat pemantauan perkembangan wilayahnya. Dan yang ketiga, pemerataan pembangunan wilayah. Jadi kalau bisa jangan sampai bertumpuk di satu kota saja. Misalkan daerah ibu kota Jakarta itu sudah padat, makanya orang-orang sudah mulai mencari pemukiman ke Bogor, gitu ya, seperti itu. Oke, jelas ya. Lanjutkan lagi. Pengaruh yang ditimbulkan dari pusat pertumbuhan yang berkembang di suatu wilayah adalah di mana kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil menyebabkan pembangunan tidak hanya berpusat pada Pulau Jawa saja. Untuk pemerataan pembangunan, dibentuklah perwilayahan yang terdiri atas beberapa provinsi. Provinsi-provinsi tersebut saling berkaitan antara satu dan yang lainnya dan dapat mendukung kegiatan
kekuatan di provinsi lainnya, misalnya di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Untuk mendukung pembangunan di Indonesia, maka dibentuklah koridor ekonomi. Koridor ekonomi di Indonesia dilakukan berdasarkan potensi dan keunggulan masing-masing wilayah, sehingga suatu pusat pertumbuhan akan memberikan pengaruh pada wilayah sekitarnya. Pengaruhnya apa saja sih? Nah, ini akan dibahas. Pengaruh yang ditimbulkan dari pusat pertumbuhan yang berkembang di suatu wilayah adalah pemusatan sumber daya manusia. Pemusatan sumber daya manusia di sini munculnya pusat pertumbuhan di suatu wilayah akan menarik tenaga kerja yang banyak. Ya, ingat. Pemusatan sumber daya manusia berarti hubungannya dengan SDM. SDM di sini sehingga memunculkan pusat pertumbuhan di suatu wilayah akan menarik tenaga kerja yang banyak. Para pekerja dari luar wilayah akan pindah dan menetap di wilayah pusat pertumbuhan, sehingga terjadi pemusatan penduduk atau sumber daya manusia. Arus migrasi penduduk dari daerah pedesaan menuju pusat pertumbuhan atau kota di Indonesia menunjukkan peningkatan seiring dengan perkembangan pusat pertumbuhan atau kota itu. Sebagai contoh, penambangan batu bara di wilayah Kalimantan memerlukan banyak tenaga kerja dari luar wilayah, sehingga orang-orang misalkan dari Jawa ke Kalimantan untuk bekerja menambang batu bara. Yang kedua itu perkembangan ekonomi. Pusat pertumbuhan yang muncul di suatu wilayah akan meningkatkan kegiatan perekonomian di wilayah itu. Kesempatan kerja yang banyak dari berbagai bidang dan arus barang kebutuhan hidup berdampak pada perkembangan usaha-usaha ekonomi lain. Sebagai contoh, munculnya pusat pertumbuhan yang berawal dari kegiatan penambangan batu bara merangsang tumbuhnya kegiatan-kegiatan ekonomi lain seperti warung makan, pasar, penginapan, toko kelontong, usaha transportasi, dan tempat hiburan. Dari usaha transportasi sendiri akan mendorong tumbuhnya penjualan alat-alat transportasi dan perbengkelan. Jadi dengan tadi pemusatan sumber daya manusia dengan adanya kesempatan bekerja sehingga mendatangkan orang-orang dan apabila orang-orang berkumpul sehingga mereka membutuhkan tadi mulai dari makanan, kebutuhan, sandang, papan pangan. Sehingga di sini menyediakan warung makan, pasar, penginapan, toko kelontong, usaha transportasi dan tempat hiburan. Dari usaha transportasi sendiri akan mendorong tumbuhnya penjualan alat-alat transportasi dan perbengkelan. Banyak pendatang dan penduduk lokal membuka usaha untuk melakukan kegiatan ekonomi di wilayah pusat pertumbuhan dan meningkatkan taraf hidupnya. Mereka bekerja sebagai wira swasta, pedagang, karyawan, buruh, dan penjual jasa. Kawasan industri, perkebunan, pertambangan, kehutanan, dan pertanian merupakan wilayah yang dapat dikembangkan di wilayah pusat pertumbuhan akan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Yang ketiga adalah adanya perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya itu sendiri, wilayah pusat pertumbuhan cenderung memiliki penduduk yang makin padat. Kepadatan penduduk meningkat serta kemajuan komunikasi dan transportasi akan berpengaruh pada kehidupan sosial budaya penduduknya. Seperti halnya perubahan sosial dilihat dari pertanian. Dulu, pada zaman dahulu, orang-orang membajak sawahnya menggunakan kerbau. Tapi dengan berkembangnya zaman, sekarang sudah menggunakan traktor. Itu merupakan perubahan sosial budaya. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan lagi.
Pengaruh pusat pertumbuhan yang semakin berkembang terhadap sosial budaya antara lain, penduduk termotivasi untuk memiliki keterampilan dan pengetahuan guna mengatasi masalah akibat perubahan sosial budaya. Jadi penduduk termotivasi dengan pengaruh pusat pertumbuhan itu, sehingga penduduk termotivasi untuk memiliki keterampilan. Kalau orang yang tidak memiliki keterampilan akan tersisihkan, menjadi pengangguran. Yang kedua, menyebabkan akulturasi dan asimilasi nilai budaya. Akulturasi berarti adanya percampuran ya. Asimilasi nilai budaya akibat mobilitas penduduk, baik yang melalui migrasi maupun pertambahan alami dari berbagai latar belakang budaya. Pengaruh pusat pertumbuhan yang ketiga yaitu membuka arus transportasi dan komunikasi dari luar wilayah semakin meningkat yang akan mempercepat pertumbuhan daerah tersebut. Apabila suatu wilayah didatangi oleh sejumlah atau sekelompok orang, maka mereka akan membutuhkan tempat tinggal, makan, tempat hiburan, kebutuhan sandang, papan, dan pangan sebagainya itu, sehingga membuka lowongan pekerjaan untuk orang lain. Yang keempat, pengaruh pusat pertumbuhannya adalah membuka lapangan pekerjaan yang banyak dan luas sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan status sosial mereka akan meningkat seiring peningkatan kesejahteraan hidup. Apabila pekerjaannya sudah bagus, kemudian penghasilannya lebih besar, maka taraf hidupnya akan semakin sejahtera. Dan yang terakhir, melatih masyarakat untuk mengatur waktu, disiplin, bersikap hemat, serta tidak terpengaruh oleh tuntutan barang dan jasa yang berlebihan. Apabila orang yang boros, yang tidak bisa mengatur waktu, maka akan tersingkirkan di dalam pekerjaannya. Apalagi yang tidak disiplin. Ya, seperti halnya kalian boleh main game sekali-kali, jangan sampai kalian diatur oleh waktu, tapi kalianlah yang harus bisa mengatur waktu. Karena seorang pemimpin itu adalah orang yang bisa mengatur waktu, bukan kalian yang diatur. Bersikap hemat, jangan mentang-mentang gaji kalian nanti kalau sudah kerja gajinya udah besar, wah gampang, ini mah nanti bulan depan dapat lagi gaji. Bukan, tidak seperti itu, tidak semudah yang kalian bayangkan. Tapi berusahalah bersikap hemat, karena suatu saat kita nggak tahu apakah kita akan dikeluarkan dari pekerjaan atau apakah kita sakit dan sebagainya. Makanya selalu bersikaplah hemat, serta tidak terpengaruh oleh tuntutan barang dan jasa. Jangan sampai sudah punya barang, pengen lagi. Nah, itu akan merusak kehidupan kalian. Ya. Sudah cukup sekian yang Ibu jelaskan materinya. Barangkali ada yang tanyakan, boleh japri Ibu atau boleh komentar di kolom komentar ini. Jangan lupa like and subscribe biar tetap semangat lagi. Oke. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di bab 2, anak-anak. Jangan lupa nanti akan Ibu jadwalkan untuk ulangan bab 1 ini ya. Siap dong? Siap. Jangan lupa tetap protokol kesehatannya, prokesnya, dan jangan lupa 5M-nya tetap diterapkan. Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.